Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 menjelaskan materi mengenai iterasi Jacobi. Nah, nama saya adalah Bagus Aditama. Nama saya Konita Nadia Ramadhani. Nama saya Muhammad Zainal Agusti. Saya Muhammad Jamaluddin. Oke, langsung lanjut ke materi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian iterasi Jacobi terlebih dahulu. Iterasi Jacobi merupakan salah satu bidang analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linier dan sering dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Metode ini juga disebut metode tak langsung, yaitu bermula dari satu hampiran penyelesaian awal dan kemudian berusaha memperbaiki hampiran dalam tak berhingga, namun langkahnya konvergen. Iterasi Jacobi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier berukuran besar dan proporsi koefisien yang nolnya besar. Melalui proses iterasi dengan menggunakan persamaan. Keuntungan metode ini adalah langkah penyelesaiannya yang sederhana, sedangkan kelemahannya adalah proses iterasinya lambat, terutama untuk persamaan linier serentak dengan ordo tinggi. Hanya dapat digunakan menyelesaikan persamaan linier serentak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Dan ada contoh soal, selesaikan SPL berikut dengan iterasi Jacobi. 3x plus y min z sama dengan 5, 4x plus 7y min 3z sama dengan 20, 2x plus 2y plus 5z sama dengan 10. Untuk contoh soal ini akan disampaikan oleh Mas Gusti dan Mbak Honita, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam program MATLAB yang akan disampaikan oleh Mas Jamal. Sekian. Selesaikan SPL berikut menggunakan metode iterasi Jacobi. Jadi di sini ada pertanyaan sebuah struktur persamaan linear yang harus kita selesaikan dengan metode iterasi Jacobi. Di sini perlu diingat bahwa di Jacobi ada mungkin bisa dibilang sebuah tips, yang dimana ketika baris pertama untuk x-nya itu nilai dari x tidak boleh lebih kecil ketika nilai dari y dan z itu ditambahkan, dan untuk baris kedua nilai dari y tidak boleh lebih kecil dari nilai x dan z ditambahkan, dan untuk baris ketiga nilai dari z sama tidak boleh lebih kecil dari ketika x dan y ditambahkan. Baik, kita langsung saja ke perhitungan Jacobi. Ini untuk Jacobi iterasi yang pertama. Jacobi sendiri untuk iterasi awalnya yaitu kita langsung membagikan semua variabel-variabel yang nantinya akan dicari seperti ini: x, y, z. Untuk x yaitu 5 bagi 3, untuk y 20 dibagi 7, untuk z itu 10 bagi 5. Ini kita langsung masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungannya untuk iterasi pertama bentuknya seperti ini. Kenapa kok bisa 5 bagi 3, 20 bagi 7, 10 bagi 5? Jadi kita misalkan x, y, z-nya itu dinolkan. Untuk x, y, z-nya itu dimisalkan 0. Untuk garis kedua itu x dan z-nya dimisalkan 0. Untuk garis ketiga itu y dan x-nya itu dimisalkan 0. Jadi mungkin langsung ketemunya seperti ini. Dari hasil pembagian di sini ditemukan bahwasanya 5 bagi 3 itu 1,667. Untuk yang kedua 20 bagi 7 itu 2,857. Untuk yang ketiga itu 2. Bila hasilnya koma, itu kita ambil 3 angka di belakang koma.
Jika sudah ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa dari iterasi pertama, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Oke, kita lanjut iterasi kedua dengan SPL yang tadi. Untuk iterasi kedua, kita tuliskan X2, Y2, Z2. Untuk X-nya kita tuliskan 5 min Y plus Z. Untuk yang Y kita tuliskan 20 min 4X plus 3Z. Untuk yang Z kita tuliskan 10 min 2X plus 2Y. Yang ini dibagi 3 dibagi 7 dan yang ini dibagi 5. Tadi dari iterasi pertama, kita menemukan hasil untuk X. Untuk X-nya yaitu 1,667, Y-nya 2,857 dan Z-nya yaitu 2. Dari hasil iterasi pertama, kita masukkan hasil berikut ke dalam SPL di iterasi kedua. Jadi perubahan yang terjadi 5 min 2,857 ditambah 2 dibagi 3. Yang kedua 20 min 4 1,667 ditambah 3,2 dibagi 7. Untuk yang Z 10 min 1,667 tambah 2,857 dibagi 5. Mungkin dari kalian ada yang dibingungkan kenapa dari SPL tadi ini bisa jadi X, ini bisa jadi XZ, ini bisa jadi XY. Jadi untuk iterasi pertama dimasukkan ke iterasi kedua, kita ada perubahan penempatan dari SPL tersebut. Contohnya untuk Y itu 4X yang tadinya positif akan jadi negatif, dan 3Z yang tadinya negatif akan menjadi positif, seperti halnya yang terjadi di Z. Jadi kita akan melanjutkan untuk hasil perhitungannya. Untuk yang X ditemukan hasilnya itu 1,381. Untuk yang Y perlu diingat ya, ini 4 dikalikan 1,667 dan 3 dikalikan 2. Jadi kita kalikan dahulu, setelah itu baru tambahkan, setelah itu baru 20 dikurangi hasil dari pertambahan yang tadi. Jadi ditemukan hasilnya yaitu 2,761. Untuk yang Z
sama seperti halnya Y, dikalikan dahulu, setelah itu ditambahkan, barulah 10 dikurangi hasil pertambahan yang tadi dan dibagi 5, maka ditemukan hasilnya yaitu 2,476. Jadi telah ditemukan hasil dari iterasi kedua, dan untuk selanjutnya kita cari persentase. Kita hapus dahulu ya teman-teman. Untuk persentase sendiri itu rumusnya iterasi kedua dikurangi iterasi pertama. Untuk hasil iterasi pertama tadi kita tuliskan lagi. Untuk X1 tadi hasilnya 1,667. Untuk Y1 hasilnya 2,857. Untuk Z1 hasilnya 2. Ini untuk iterasi pertama. Untuk iterasi yang kedua X2, Y2, dan Z2 itu hasilnya untuk yang X 1,381, untuk yang Y 2,762, untuk yang Z 2,476. Baik, sekarang kita mencari persentase dari iterasi kedua ini. Jadi rumusnya itu iterasi kedua dikurangi iterasi pertama. Seperti ini. X2 dikurangi X pertama dibagi dengan iterasi yang kedua. Setelah itu hasilnya dikalikan 100%. Untuk Y begitu juga sama, Y2 kurangi Y1 dibagi dengan Y2, dikalikan hasilnya nanti dengan 100%. Z juga sama, Z2 min Z1 bagi Z2, hasilnya nanti dikali dengan 100%. Lalu kita menghitung iterasi yang ketiga. Untuk X iterasi ketiganya kita masukkan angka. Ini angka 5 dari soal yang tadi, hasil dari X. Lalu untuk yang 2,762 ini hasil iterasi Y yang kedua. Lalu untuk 2,476 ini hasil iterasi yang keduanya Z. Lalu dibagi dengan 3 itu X-nya tadi yang dari soal. Dari perhitungan di atas ini nanti didapatkan hasil 1,571. Lalu untuk iterasi yang ketiganya Y, ini sama dengan dari X. Ini angka 20, angka 4 itu dari soalnya yang tadi. Lalu untuk yang 1,381 itu hasil iterasi yang keduanya X. Lalu yang
2,476 ini hasil iterasinya Z. Hasilnya kalau diperoleh nanti 3,129. Lalu untuk hasil iterasi yang ketiganya Z, ini juga sama. Jadi hasilnya nanti 2,552. Ini untuk iterasi yang ketiga. Lalu selanjutnya untuk iterasi yang keempat, kita hitung. Untuk yang 3,129 ini hasil dari iterasi yang ketiganya Y. Lalu untuk 2,552 ini hasil iterasi yang ketiganya Z. Seperti itu terus digunakan sama seperti yang lain. Untuk menghitung iterasi yang ketiga kita menggunakan iterasi yang kedua. Untuk menghitung iterasi yang kedua kita menggunakan iterasi yang pertama. Lalu ini diperoleh 1,473. Selanjutnya untuk iterasi yang keempatnya Y. Sama seperti yang X tadi, ini 1,571 ini hasil dari iterasi yang ketiganya X. Lalu untuk 2,552 ini sama dengan iterasinya yang ketiganya Z. Lalu dari iterasi Y yang keempat ini diperoleh hasilnya 3,053. Lalu untuk iterasi yang keempatnya Z, sama juga. Kalau yang ini kan tadi hasil iterasinya X yang ketiga. Kalau ini pakai hasil iterasinya Y yang ketiga. Ini jadi hasilnya nanti 2,623. Ini untuk iterasi yang keempat. Lalu selanjutnya kita menghitung iterasi yang kelima. Untuk menghitung iterasi yang kelima kita gunakan iterasi yang keempat tadi yang udah kita hitung. Untuk angka 5 dan 3-nya sama, seperti yang dari awal, sama. Tapi untuk yang diubah itu yang ini. Kalau di X, yang diubah itu Y dan Z. Ini pakai iterasi yang sebelumnya ya Pak. Ini jadi hasilnya 1,523. Lalu untuk yang Y,
juga untuk yang Y, ini X iterasi keempat, ini Z iterasi keempat. Jadi hasilnya 3,138. Untuk yang Z iterasi kelima, sama juga ini iterasi yang keempatnya X, ini iterasi yang keempatnya Y. Jadi ini diperoleh hasilnya 2,632. Untuk nanti menghitung iterasi yang keenamnya juga sama, pakai iterasi yang kelima. Lalu untuk menghitung persentasenya agar kita tahu itu udah dapat 0 apa belum, kita pakai cara yang tadi dijelasin sama teman saya yang tadi persentasenya. Lalu untuk selanjutnya, untuk menghitung yang iterasi ke 6, 7, 8 dan seterusnya sampai mendapatkan 0, nanti didapatkan perolehan seperti ini. Berikutnya adalah menyelesaikan soal tadi dengan program MATLAB. Yang pertama dilakukan adalah mengubah persamaan-persamaan berikut menjadi sebuah matriks. Matriks tersebut dinamai dengan matriks A. Kemudian membuat matriks 3 kali 1, yang mana isi dari matriks tersebut adalah nilai dari X, Y, dan Z. Matriks tersebut dinamai dengan matriks X, Y, Z. Di iterasi Jacobi, nilai X, Y, Z pertama kali itu adalah 0. Kemudian membuat sebuah loop yang mana loop tersebut melooping baris-baris matriks A dan kolom-kolom matriks A yang mengandung nilai X, Y, Z. Programnya seperti berikut, yaitu membuat loop baris terlebih dahulu. Di dalam loop baris ini dibuat loop untuk kolom. Di iterasi Jacobi, setiap persamaannya digunakan untuk mencari nilai variabel yang berbeda-beda. Di persamaan 1 digunakan untuk mencari X, persamaan 2 mencari Y, dan persamaan ketiga untuk mencari Z. Agar program bisa melakukan ini, mencari X, Y, Z, di setiap looping barisnya dilakukan looping kolom, yaitu dengan menggunakan if. Seperti berikut. Kemudian untuk mencari X, Y, Z pada baris 1, yaitu pada persamaan 3X plus Y kurangi Z sama dengan 5, di baris 1 kolom 1 pada loop kolom ini tidak dilakukan apa-apa karena X-nya yang akan dicari. Kemudian pada loop 1,2 ya dilakukan perkalian antara matriks 1,2 dengan matriks X, Y, Z kolom 2. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel Y. Kemudian pada
loop 1,3 dilakukan perkalian antara matriks 1,3 dengan matriks X, Y, Z kolom 3. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel Z, kemudian menjumlahkan Y dengan Z. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel YZ. Kemudian untuk mencari X-nya, yaitu pada matriks A 1,4 dikurangi dengan variabel YZ dibagi dengan matriks 1,1. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel X, Y, Z baru. Untuk memberi tanda kalau ini X diberi komentar X. Untuk programnya seperti berikut. Seperti berikut. Kemudian pada baris 2, yaitu pada persamaan 4x ditambah 7y dikurangi 3y 3z sama dengan 20. Pada loop 2 kolom 1 dilakukan perkalian antara matriks 2,1 dengan matriks X, Y, Z kolom 1. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel X. Kemudian pada loop 2,2 tidak dilakukan apa-apa karena Y-nya yang akan dicari. Kemudian pada 2,3 dilakukan perkalian antara matriks 2,3 dengan matriks X, Y, Z kolom 3. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel Z, kemudian menjumlahkan X dengan Z. Hasilnya ditaruh ke dalam variabel XZ. Untuk mencari nilai Y-nya, yaitu pada matriks A 1,4 dilakukan 1,4 dikurangi dengan variabel XZ dibagi dengan matriks 2,2. Pada bagian yang ini harusnya 2,4, yaitu nilai 20. Kemudian untuk mencari Z atau di baris 3, caranya sama seperti pada baris 2 dan 1 ini, yaitu pada persamaan 2x kurangi 2y ditambah 5z sama dengan 10. Pada loop 3,1 dilakukan perkalian antara matriks 3,1 yaitu 2 dengan matriks X, Y, Z kolom 1. Kemudian pada loop 3,2 dilakukan perkalian antara matriks 3,2 dengan matriks X, Y, Z kolom 2. Untuk yang 3,1 ini hasilnya ditaruh ke dalam variabel X, yang 3,2 ini ditaruh ke dalam variabel Y. Kemudian X dengan Y nya
dijumlahkan, hasilnya ditaruh ke dalam variabel XY. Untuk mencari 3,3 nya tidak dilakukan apa-apa karena Z-nya yang dicari. Kemudian untuk mencari Z-nya yaitu pada matriks 3,4 dikurangi dengan variabel XY, hasilnya dibagi dengan matriks A3,3, hasilnya ditaruh ke dalam variabel XYZ baru. Untuk memberi tanda kalau ini Z, diberi komentar Z. Sama pada operasi ini, hasilnya ditaruh ke dalam variabel XYZ baru. Untuk memberi tanda kalau ini Y, diberi komentar Y. Untuk program mencari Y dan Z-nya seperti berikut. Pada bagian ini diberi komentar X. Kemudian, setelah dilakukan looping baris dan didapatkan nilai XYZ terbaru, nilai XYZ baru tadi dimasukkan ke matriks XYZ2. Matriks XYZ2 ini sama dengan matriks XYZ, yaitu matriks 1 kali 3 diberi nilai awal 0. Nanti nilai dari XYZ2 ini akan berubah, akan selalu menerima nilai dari XYZ terbaru yang telah dilakukan looping. Kemudian membuat loop iterasi misalkan iterasinya sampai 18. Kemudian program ini semua dimasukkan ke loop iterasi. Di akhir loop baris, kita menyamakan matriks XYZ dengan matriks XYZ2 untuk dilakukan looping selanjutnya. Maksud saya iterasi selanjutnya. Coba jalankan. Di iterasi 16 ke bawah nilainya sama, artinya iterasi berhenti sampai iterasi ke 16. Nilai XYZ nya sebagai berikut. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.